Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas kembali kelanjutan si pilot itu ya. Jadi barusan tuh ada FYP lewat di beranda saya pas scrolling. Dan ini sudah 2 kali saya nemuin konten kreator asal negara sebelah. Itu justru kayak mau cari kambing hitam. Rata-rata. Ya. Seperti contohnya ini, cewek ini ya. Dia bicara seolah-olah sebagai seorang profesional. Oke, nggak apa-apa. Kita tanggapi mereka guys. Jangan kasih kendor ya. Saya dengarkan semua poin-poin dia. Dan sekarang saya akan bahas poin-poin yang dia sampaikan. Dan ini kita pikir secara logika biasa aja ya. Nggak perlu berlipat-lipat seperti yang dia tuh cara penyampaiannya, karena saya kurang jelas dengan bahasa Melayu ya. Oke lah, it's okay. Tadi ada translate-nya di TikTok, jadi agak mempermudah saya mengerti apa yang dia jelasin. Ini menurut pendapat saya sebagai orang on aja deh ya, nggak perlu profesional ya. Yuk ikuti semua poin-poin dia ya. Pertama, dia bilang kalau pengedar pasti menyembunyikan barangnya rapi, bukan secara terbuka seperti itu. Nah justru dia itu melewatkan poin ini. Dia merasa bahwa pilot ini dijebak sama oknum, kemungkinan ada di Indonesia atau di mana, nggak tahu. Dia tahu nggak kalau dunia penerbangan kayak gini nih ya, banyak, bukan rahasia umum lagi ya, orang-orang yang punya hak istimewa seperti mereka ini justru banyak yang menyalahgunakan hak istimewa mereka. Karena dulu saya pernah loh ditawarin tuh just tip sama seorang pilot, tapi saya nggak akan ngomong itu siapa ya, tapi yang jelas ada. Oke, mereka membuka just tip guys ya, karena merasa mereka itu punya hak khusus tadi, jadi disalahgunakan untuk cari duit. Kalian pasti tahu kan? Oke, mungkin dia nggak tahu ini karena dia bukan orang penerbangan atau gimana. Walaupun saya bukan orang penerbangan, saya tahu karena saya pernah ngalami kayak gini. Kalau dipikir secara logika biasa ya, justru sebaliknya, barang yang tidak disembunyikan itu bukan berarti dia itu dijebak sama oknum ya. Alasannya gampang, pilot itu sendiri kan sudah mengaku tuh, dia mengaku sudah pernah membawa barang serupa masuk ke Indonesia sebelumnya dan berhasil lolos. Karena dia menganggap kalau dulunya aja aman, mungkin kedua kalinya juga aman. Makanya akhirnya dia nggak disembunyikan itu barangnya, ya cuma ditaruh seenaknya aja, karena dia merasa dia punya hak khusus sebagai kru pesawat yang kemungkinan besar banyak lolosnya karena nggak terlalu ketat kalau pemeriksaan untuk para kru. Nah ini Pak Bian harus ini ya, bea cukai ya, imigrasi juga, ini perlu di note ini ya. Dari kejadian ini kita tahu lah ya, kalau kalian memang bersih, berantas orang-orang kayak gini. Justru mereka ini kebanyakan menyalahgunakan hak khusus mereka untuk melakukan illegal activity. Oke? Karena mereka itu merasa punya hak istimewa sebagai kru pesawat, pasti ya akan dilewati begitu aja. Itu sebabnya barangnya terlihat, bukan dijebak, Neng, ya. Karena dia merasa aman. That's it. Poin kedua, kamu tanya, kenapa kok bisa lolos di KLIA, tapi ketawa di Jakarta? Ini yang seharusnya kamu pahami, ya. Pihak berwenang kamu sendiri ini ya, AKPS, sudah menyatakan secara resmi bahwa mesin pemindai di KLIA itu hanya mendeteksi senjata api dan bahan peledak, bukan untuk mendeteksi narkoba. Mesin kalian jadul itu artinya ya, katanya mesin AI, kok gitu amat. Jadi menurut dia itu adalah hal yang wajar kalau nggak ketahuan. Tapi ketika dia nyampe di Jakarta, diperiksa, dibuka dan langsung ketahuan ya, artinya tahu kan, dia menyalahgunakan hak khusus, hak istimewa dia. Jadi sekarang saya balikkan pertanyaanmu ya, kenapa barang yang nggak terlihat begitu jelas itu bisa lolos dari KLIA? Itu yang seharusnya dijelaskan, bukan malah menuduh pihak lain mau cari kambing hitam. Bukankah HKPS kalian juga pernah ngomong tuh kalau ada orang yang dicurigai sebagai petugas yang meloloskan pilot ini, usianya 30. Halo, kamu kok nggak sebutkan poin ini? Atau kamu kudet alias kurang update atau gimana? Kamu terlalu berani loh mengeluarkan statement tanpa kamu harus update berita dulu. Atau jangan-jangan kamu pakai AI nih? Poin ketiga, soal perjalanan dari Ampang dan celah di sepanjang jalan. Menurut elu, memang bisa saja ada celah di mana-mana, tapi ingat, pemeriksaan pertama dan utama itu ada di KLIA. Note that. Kalau di sana sudah ketahuan sejak awal, barang itu tidak akan pernah sampai ke Jakarta.
Jadi celah yang paling besar itu justru ada di pemeriksaan KLIA itu sendiri, ya. Poin keempat, soal pengakuan dan beda hukum dua negara. Betul katamu, setiap negara memang punya hukum sendiri. Di Malaysia mungkin pengakuan saja belum cukup, tapi di Indonesia pengakuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan ditandatangani itu syah dan bisa meringankan hukuman, bahkan bisa menyelamatkan dari hukuman mati kalau dia mau membantu membongkar jaringannya. Hukumannya bisa lebih ringan. Beda aturan itu hal yang wajar karena kita beda negara, oke? Beda negara, beda SOP. Poin kelima, soal hak pembelaan dan belum terbukti bersalah. Oke, ini saya setuju, boleh setuju. Setiap orang berhak dibela, tidak boleh dihakimi sebelum diadili. Itu prinsip yang diakui semua negara, oke? Tapi kayaknya prinsip ini nggak diakui deh di negara kamu, karena saya masih ingat tuh, kasus TKI kita yang ditembak di Riau itu. Gimana itu ceritanya? Main tembak aja. Jadi ini yang paling gampang dipahami ya, buat kalian-kalian yang ini kaum apa ini, tidak perlu berbelit-belit, oke? Kalau memang di KLIA itu sudah ketahuan sejak awal, tunjukkan saja CCTV-nya, tunjukkan buktinya. That's it, it's very simple. Kenapa dari dulu setiap ada kasus besar di negara lu itu sepertinya tidak pernah transparan? Dan anehnya, bukan hanya kenapa bisa lolos di KLIA, malah semua menuju ke Indonesia. That's absurd, you know? Anak TK aja ketawa kayak gini. Aduh. Kalau tidak bisa menunjukkan buktinya, maka tuduhan seperti itu sungguh tidak pantas, apalagi ini melibatkan dua negara loh ya. Menuduh pihak yang justru menemukan barang tersebut, padahal sendiri tidak punya bukti apa-apa. Bener-bener jijai saya, sorry ya, jijai banget. Jadi pesan saya terakhir ya buat kalian teman-teman semuanya, jangan pernah tergoda membawa barang titipan. Uang besar tidak sebanding dengan resikonya. Bisa hilang kebebasan bahkan nyawa. Jauhi narkoba. Jadi sederhana saja, ya, very simple. Kalau memang benar, tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, terimalah apa yang sudah terlihat jelas di depan mata semua orang. Oke? That's it. Kamu mau pembelaan apa lagi? Hah? Sudah jelas ini kesalahan dari negara lu, bukan Indonesia. Kalau kalian gimana guys? Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang pendapat saya ini, analisis saya ini sebagai orang OON? Kalau setuju, like, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman juga biar mereka ikutan belajar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku ini menuliskan